Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 11. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan pelajaran seni budaya yang mana dengan situasi COVID kali ini terpaksa pelajarannya harus disampaikan via video. Oleh karena itu mohon diperhatikan secara seksama supaya materi yang disampaikan hari ini bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti dan sampai sejelas mungkin terhadap kalian semua. Anak-anakku yang Bapak cintai, untuk pertemuan pertama kali ini Bapak mengambil tema tentang produksi nada. Bisa lihat di papan tulis oleh kalian produksi nada. Produksi nada itu terdiri dari 5 unsur. Yang pertama adalah staccato, yang kedua sforzando, yang ketiga legato, yang keempat glissando, yang kelima vibrato. Kelima unsur ini merupakan teknik dalam memproduksi sebuah nada atau memproduksi sebuah lagu. Ketika di dalam nyanyian-nyanyian maka ada nada-nada, maka di situ ada yang namanya hitungan teknik. Nah, berbicara teknik, tentunya setiap orang harus mengetahui dan mengenali karakter suara masing-masing. Oleh karena itu, teknik di sini ini merupakan bentuk salah satu pencarian karakter dari setiap suara yang ada. Di kelas 10 kalau dulu pernah Bapak sampaikan tentang jenis suara pada manusia. Ada yang namanya ada yang namanya alto, tenor, bass, sopran, mezzo sopran dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis suara pada manusia. Nah, jenis-jenis suara itu akan menjadi bagus ketika didukung dengan yang namanya dukungan teknik pada produksi nada. Tolong kalian pahami, didekatkan kameranya ke sini. Silakan nanti kalian tulis di rumah di buku tulis tentang produksi nada ini, kelima produksi nada ini. Silakan yang pertama dekatkan ke sini. Bapak akan kasih penjelasan tentang produksi nada ini. Yang pertama adalah tentang penjelasan dulu tentang produksi nada. Produksi nada adalah cara membunyikan nada agar lebih bermutu atau lebih indah dan berkesan, baik dengan teknik maupun melalui penghayatan, sehingga lebih ekspresif. Nah, itu adalah pengertian dari produksi nada. Pengertian yang pertama tentang staccato. Staccato itu adalah nada yang dibunyikan secara singkat. Sekali lagi, staccato adalah nada yang dibunyikan secara singkat atau terputus. Tandanya berupa titik
di atas atau di bawah not. Yang kayak gini ini namanya not. Nah, kalau kalian lihat di buku musik, ada not seperti ini, lalu ada titik di atas atau di bawahnya, itu namanya staccato. Nah, bunyinya adalah secara singkat dan terputus-putus. Kita sering mendengarkan lagu, ada yang musiknya singkat-singkat dan terputus-putus, itu namanya staccato. Nanti dicontohkan. Terus yang kedua adalah sforzando. Lihat di sini, ini adalah sforzando, yang artinya nada dibunyikan dengan aksen. Sekali lagi, nada dibunyikan dengan aksen. Tandanya berupa huruf pi di atas atau di bawah not. Sekali lagi, tandanya berupa pi di atas atau di bawah not. Sekali lagi, sforzando itu adalah nada yang dibunyikan dengan aksen. Aksen itu nada awal yang bunyinya sangat tinggi. Misalkan kalau di lagu dangdut ada yang namanya ral, biasanya langsung tinggi nadanya, itu namanya aksen. Nah, tanda-tanda seperti itu biasanya suka ada tanda pi di atas atau di bawah not, itu namanya sforzando. Yang kedua, yang ketiga, legato. Lihat di sini, legato. Legato artinya nada yang dibunyikan secara penuh dan bersambung sampai nada berikut datang menggantikan bunyinya. Sekali lagi, legato artinya nada yang dibunyikan secara penuh dan bersambung sampai nada berikut datang menggantikan bunyinya. Itu namanya legato. Tandanya berupa, lihat di sini, garis legatura. Garis legatura itu penyambung nada dari not yang awal ke not akhir. Itu ada bunyi seperti ini. Ini adalah berupa garis yang sebagai tanda bahwa bunyi nada itu dari awal sampai akhir terus bersambung. Sebagaimana kalian ketahui, kalau di dalam satu instrumen musik itu, di dalam satu nada itu ada beberapa instrumen musik seperti gitar, suling, gendang, apalagi organ, harmonika, gitar dan sebagainya. Nah, itu adalah nama-nama instrumen musik, itu adalah merupakan bentuk instrumen yang nadanya berbeda-beda. Ketika digabungkan antara instrumen musik yang satu dengan yang lainnya akan menghasilkan sebuah nada. Nah, nada itu ketika dibunyikan dan bunyinya itu tidak terputus, terus menyambung secara penuh dan bersambung, itu namanya legato. Nanti dipraktekkan lewat bentuk salah satu instrumen musik. Yang keempat adalah glissando. Glissando itu artinya adalah nada yang dibunyikan meluncur baik naik turun, meliputi nada kromatik tanpa batas pergantian nada. Sekali lagi, glissando artinya nada yang dibunyikan meluncur baik naik turun, meliputi nada kromatik tanpa batas pergantian nada. Jadi tidak ada batas pergantian. Contohnya adalah seperti nada pada mobil ambulan. Mobil ambulan biasanya kalau dia berjalan, misalkan ada orang yang meninggal atau orang yang sakit, dari rumah sakit sampai ke rumah tujuan, bunyi sirine yang dibunyikan itu nadanya tetap seperti itu, tidak berubah, naik turun. Tetapi dengan nada yang sama, dengan bunyi yang sama, itu namanya glissando. Tandanya seperti ini, naik turun. Nah, yang terakhir adalah vibrato.
Ini vibrato sama tandanya seperti ini. Nah, vibrato ini artinya getaran pada nada atau pada suara atau pada musik, itu namanya vibrato. Yang terakhir, yang kelima adalah vibrato. Vibrato itu artinya getaran. Biasanya penyanyi atau yang membawakan sholawat atau yang membanyakan qiraat, di akhir-akhir lagunya itu biasa ada getaran. Getaran itu namanya vibrato. Itu merupakan kelima produksi nada dengan hubungan teknik. Silahkan kalian pahami kembali. Kalau yang nyatatnya nulisnya belum selesai, bisa videonya bisa diulang-ulang. Untuk tugas lainnya, kalian silahkan cari salah satu musik apa saja yang kalian sukai, lalu tulis di buku bentuk notasi dan not angkanya, seperti yang pernah dipelajari di kelas 10. Bentuk notasi dan not angkanya. Lagunya bebas apa saja, lagu yang kalian sukai. Biasanya suka ada di buku musik, bentuk notnya, terus nada-nadanya, terus lagu-lagunya, notasinya berbentuk angka atau berbentuk not seperti ini, itu ada. Kamu tulis di buku satu lagu penuh dari awal sampai akhir dengan notasinya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian untuk kelas 11. Mudah-mudahan kita semua disehatkan, diberkahi, dan dijauhkan dari segala musibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.